baik-baik MC, pemain musik, dan hamba yang menyampaikan firman Tuhan untuk memberkati kami semua dan doa jemaatku biar kami diberkati melalui ibadah kami pada saat hari Tuhan. Kali Tuhan, yang mohon padamu sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, biarlah selesai dengan firman kami. Terima kasih Bapa, dalam anakmu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya amin. Baik, saya mengundang jemaat Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita bersama bernyanyi dengan pujian mengatakan oleh karena kurang betul. Kita masih di dalam sikap diri sesuai dengan pujian yang pertama. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada di saat ini. Beberapa hari lalu kita telah melakukan segala aktivitas kita dan sekarang kita harus bersuka cita dan mengucap syukur atas kemurahan Tuhan itu. Mari kita menyembah Tuhan dengan pujian mengatakan hatiku percaya Tuhan kuasa dan kasih. Hanya
Ya, silakan kembali. Dan mendengarkan saksian pujian akan menyampaikan saksian adalah berkawan. Untuk berkawan, saya silakan untuk menyampaikan saksian.
Ya puji Tuhan atas kesaksian puji yang telah diumumkan oleh kawan. Jika ada dari jemaat Tuhan yang tidak menyampaikan kesaksiannya, saya persilakan. Baiklah, jika tidak ada, kita memuji Tuhan. Kita buka bukunya Kemenangan Iman yang terdapat dalam nomor 156. Ini teman-teman nomor 156, berdiri karena Yesus. Sampai seluruh pujian kita akan berdoa untuk anak sekolah minggu. Pada anak sekolah minggu silakan untuk maju dan doa gereja anak dibawakan oleh panitia. Ayo anak sekolah minggu. Ayo coba. Itu adik itu bisa maju. Berani ke dia. Di belakang Lina. Dora namanya. Dora. Ayo adik Dora. Masih malu. Ya, nanti kita berdoa untuk anak-anak kita yang akan ibadah di pastori, biar mereka boleh beribadah dengan baik. Kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Terpuji nama Tuhan Yesus, kami bersyukur sampai dengan saat ini penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, jemaat Tuhan, kehidupan kami sebagai keluarga, bahkan sebagai anak-anak di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menyertai, menjaga, memelihara, memberikan kami kekuatan, kesehatan. Segala pujian, hormat kami kembalikan kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan sudah curahkan bagi kami semua, jemaat Tuhan, secara khusus bagi anak-anak kami. Saat ini Tuhan, kami memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati ibadah anak kami di dalam ibadah gereja anak. Kiranya Tuhan memberkati anak kami, memberkati guru-guru sekolah minggu akan mengajar mereka di dalam Tuhan.
Beri kekuatan, kesabaran, hikmat bagi guru-guru sekolah minggu yang mengajar anak kami. Dan buat anak-anak kami, berikan hati yang taat tunduk kepada ajaran, kepada guru-guru yang akan mengajar mereka. Terima kasih Tuhan. Kerinduan kami orang tua, anak-anak kami diberkati Tuhan sejak kecil. Mereka boleh diajar mengenal Tuhan kami Yesus. Buat kami orang tua, boleh mengajar mereka, mendidik mereka di rumah sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah anak-anak sekolah minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baiklah. Tiba saja kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tersampaikan banyak. Namun sebelum itu mari kita bersama bernyanyi Bapa Seluruh Hati. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri.
Kita berdoa. Bapa di surga, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi, yang telah mengilhamkan firman Tuhan ini kepada manusia, menolong kami semua yang mendengar kebenaran ini, agar pemahaman baru, hikmat dari Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti dengan benar kebenaran ini. Dan kami bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi di dalam melakukannya, mempraktekannya di kehidupan kami sehari-hari, kami juga setia. Kami berdoa biarlah pemberitaan firman Tuhan ini dalam kendali Roh Kudus, kuasa kegelapan yang mengganggu kami tolak dan perintahkan mundur. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Bersyukur boleh kembali untuk bersama-sama beribadah dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di Bethesda. Sebuah sukacita boleh bersama-sama. Beberapa hari lalu Pak Richard WA saya, ada yang bisa dikirim ke Bethesda. Saya lihat Pak Petrus pelayanan ibadah kedua. Catherine yang kami biasa pernah suruh ke sini, dia pelayanan di lapas. Saya ibadah pertama tadi, saya bilang oke nanti saya yang ke sana. Makanya tadi agak terlambat. Jadi kalau kita buru-buru itu semuanya lambat di jalan. Tadi keluar dari Kampung Bugis, ada mobil pelan, kayaknya pelan di depan. Mungkin kalau nggak buru-buru standar lagi. Saya bilang sama istri di mobil, kok semua orang lambat hari ini? Dia bilang iya, karena kita yang buru-buru, makanya orang kelihatan lambat. Jadi itu dia. Baik, Bapak Ibu, belum ya. Nah, saya mau kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Yeremia. Hari kita membuka firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 32 ayat 27. Yeremia pasal 32 ayat yang ke-27. Sudah dapat? Kita sama-sama ya baca ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Kita baca lagi Yeremia pasal 33 di sebelahnya ayat yang ketiga. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama lagi. 2, 3. Berserulah kepadaku, maka akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tema firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, di ayat 27 pasal 32, akulah Allah Tuhan segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagiku? Bapak Ibu, saya mau kita mulai dengan menyadari bahwa fakta kehidupan kita ini tidak pernah terlepas dari kesulitan hidup. Ini fakta. Kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari masalah. Selagi kita hidup, kita masih akan bertemu dengan masalah terus menerus. Ya. Jadi firman Tuhan juga mengajarkan supaya kita ini berdoa, jangan minta supaya masalah disingkirkan atau dijauhkan. Tidak. Masalah ada, tapi firman Tuhan minta kita menghadapinya. Itu yang benar.
bukan menghindari masalah. Karena masalah bisa saja sebagai alat Tuhan untuk menguatkan otot-otot rohani kita. Ya. Nah, ini sebuah fakta kehidupan bahwa penderitaan, pergumulan, masalah, pencobaan, ujian tidak akan pernah hilang dari kehidupan. Saya kasih contoh. Misalnya orang tua. Orang tua waktu anak-anaknya sekolah punya kerinduan kepada anaknya. Waktu SD supaya naik kelas. Naik kelas dia. Sampai kelas 6 kerinduan orang tua lulus SD masuk SMP. Begitu selesai SD masuk SMP. Kerinduannya naik kelas. Apakah hanya berhenti sampai lulus SMP? Mau masuk SMA kan? Ya. Selesai SMP masuk SMA. Selesai SMA, kita harap anak-anak kita masuk perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang bagus. Yang jaminan kerjanya baik. Ketika anak-anak kita masuk di sana kuliah selesai, apakah itu menyelesaikan masalah? Apa harapan orang tua selanjutnya? Tadi harapannya supaya anaknya masuk kuliah. Sekarang sudah selesai kuliah. Apa lagi? Kerja. Berdoa, Tuhan tolong anak saya mencari pekerjaan. Kita berdoa untuk anak-anak mencari pekerjaan. Begitu dapat pekerjaan, selesai masalahnya. Anaknya pulang kerja dulu. Nah, ada waktu istirahat, pagi-pagi pergi, sore pulang, malam pulang, nggak ada waktu istirahat. Nah, di rumah orang tua mengharapkan anak-anak juga membantu di rumah. Masalah terus muncul. Ya. Setelah anaknya kerja, harapannya apa lagi? Supaya menikah. Ya. Orang tua mau anaknya menikah, mau lihat anaknya menikah diberkati. Wah, itu kerinduan itu Bapak Ibu. Setelah menikah, selesai nggak? Kan harapannya tadi menikah, ya sudah menikah sudah. Apalagi harapannya? Mau gendong cucu, Pak, ini mau gendong cucu ini. Setelah punya anak, selesai nggak masalah? Nggak selesai. Ini siklus yang terus menerus akan dialami oleh manusia. Sama juga untuk hidup kan kita perlu makan. Kalau nggak ada makanan itu masalah Bapak Ibu. Tapi kalau ada makanan, ketika kita makan lalu kenyang, apakah masalahnya selesai? Oh belum tentu. Nah kalau makan daging terus lalu ini mulai badan nggak enak, itu masalah juga tuh. Oke, masalah perut selesai, tapi masalah lain muncul. Selalu ada masalah, nggak akan pernah berhenti. Ini fakta kehidupan. Kita tidak akan pernah melewati hari-hari kita tanpa masalah. Masalah tidak akan pernah berhenti. Ya. Nah, menyadari ini Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Kehidupan manusia di dunia ini sangat lemah, sangat rapuh, sangat terbatas. Oleh karena itu, kita menyadari bahwa ada sebuah kebutuhan mendasar yang setiap orang perlukan, saya perlukan, Bapak Ibu Saudara perlukan. Kebutuhan mendasar itu bukan masalah makan minum, bukan masalah anak-anak kita sukses, tetapi kebutuhan mendasar ketika kita menyadari hidup manusia rapuh, hidup manusia tidak lepas dari masalah. Kita menyadari bahwa kita membutuhkan pertolongan. Jangan coba-coba untuk mengendalikannya sendiri. Oke, baik. Ini sudah, kita sudah di sini. Jangan coba-coba untuk mengendalikannya sendiri. Ketika manusia coba untuk dengan kekuatannya mengendalikan kehidupannya sendirian, akan menemui jalan keluar. Di dalam firman Tuhan yang kita baca, lihat Yeremia pasal 33, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan,
Ketika Allah minta supaya umatnya berseru kepada Dia, ada jaminan yang Allah beri. Aku akan menjawab engkau. Ya. Tuhan meminta supaya umatnya berseru, memohon, berdoa, berharap kepada Allah. Apa yang Allah sediakan? Allah menyediakan pertolongan. Tapi ingat, selalu konsep jawaban ini jangan sampai kita pikir seperti yang kita mau. Ingat gak orang lumpuh yang dibawa oleh teman-temannya di atas kasur, dibawa lewat atap, jebol atap, pergi kepada Tuhan Yesus. Ingat gak cerita itu? Orang lumpuh dibawa teman-temannya. Waktu mereka bawa orang lumpuh itu kepada Tuhan Yesus, Yesus tanya, apa yang kalian mau saya buat? Ya, supaya orang ini sembuh. Yesus jawab mereka apa? Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kalau saya teman yang bawa orang lumpuh itu kepada Yesus, lalu Yesus jawab, dosamu sudah diampuni. Saya mau protes sama Yesus. Pak, kami datang jauh-jauh bukan supaya dosanya diampuni. Kami datang ini supaya dia sembuh, supaya dia bisa berjalan, supaya dia bisa berdiri, bergerak dari tempat tidur. Apain dosanya sudah diampuni? Itu masalah pribadi, bos. Nggak usah dibawa-bawa di depan umum. Ya. Mungkin teman-temannya bisa komplain Yesus begitu. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, Yesus menjawab. Saya melihat dengan jelas dia tidak bisa berdiri. Saya melihat dengan jelas dia tidak bisa bergerak dari tempat tidurnya. Saya melihat dengan jelas dia tidak bisa pindah dari tempat itu. Tetapi kebutuhan utama pertama yang dia butuhkan, karena dia orang berdosa, bukan karena dia tidak bisa berjalan, bukan karena dia tidak bisa bergerak, tapi karena dia orang berdosa. Bapak Ibu Saudara, lihat, ada harapan dari teman-temannya membawa orang, tapi Yesus menjawabnya dengan cara yang benar-benar menjadi kebutuhan orang itu. Lalu setelah itu apa yang Yesus katakan? Berdirilah, angkat tempat tidur, pulang, sembuh. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau Allah sendiri yang membuat pernyataan seperti ini, maka Allah sudah punya modal. Ketika orang berseru kepada Dia, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menolong setiap orang yang berseru kepada Dia. Untuk menjawab setiap seruan yang orang-orang berikan, seharusnya Bapak Ibu Saudara, tidak ada kata mustahil bagi Allah. Seharusnya, karena Dia minta, ayo berseru, minta tolong sama saya. Harusnya tidak ada kata mustahil. Nah, hal ini penting karena waktu Allah bertanya, berserulah kepadaku, itu artinya Allah harus sanggup dan bisa melakukan hal-hal yang tidak dapat manusia lakukan. Apakah hari ini kita meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah hari-hari ini kita belum melihat Allah melakukan hal-hal yang menyenangkan hati, memuaskan mata? Apakah hari ini Bapak Ibu Saudara, kita merasa Tuhan tidak mendengarkan pergumulan kita? Atau apakah hari ini mulai meragukan kuasa Allah? Jika kita mulai meragukan kuasa Allah, maka saya mau pastikan firman Tuhan hari ini akan memberi sebuah kekuatan baru. Saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu mengapa ketika Allah bilang berserulah kepadaku, aku akan menjawab. Mari kita lihat. Ini adalah fakta. Allah sangat bisa diandalkan dan dipercaya untuk melepaskan dan menolong. Yang pertama Bapak Ibu Saudara,
Dia adalah Tuhan atas jarak dan waktu. Saya tidak lama di bagian. Waktu Yesus kembali ke Galilea, Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur yang baik. Di Kapernaum, Bapak Ibu, ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Dan Yesus ada di Galilea, jaraknya jauh. Lalu datanglah utusan dari Kapernaum, memberitahukan bahwa di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sakit. Yesus bilang, minta untuk Yesus ke sana. Yesus bilang, jadilah sesuai dengan iman. Begitu pegawai istana itu pulang, besoknya, jadi anaknya, pembantunya udah kasih tahu anaknya udah sehat. Lalu pegawai istana itu tanya, kapan dia sembuh? Ya, dia memastikan di waktu, kapan dia sembuh? Coba ceritakan sama saya. Apakah barusan atau beberapa waktu yang lalu kemarin? Coba kasih tahu kapan dia sembuh. Mereka kasih tahu. Kira-kira kemarin sekitar waktunya sekian. Pegawai istana baru ingat. Waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, Yesus bilang, jadilah sesuai dengan iman, anaknya sembuh di sana. Ini membuktikan Allah punya kuasa atas jalan. Seringkali kalau orang berlayar di lautan, ini jauh dari darat ini bos. Aduh, ada nggak Tuhan di lautannya? Nggak ada Pak. Tenang. Nggak ada jarak yang jauh. Yang kedua, Bapak Ibu, dia berkuasa atas jumlah. Yohanes pasal 6, Yesus memberi makan 5.000 orang. Di Markus ada Yesus memberi makan 4.000 orang. Coba perhatikan. Hanya dengan 5 roti, 2 ikan, Yesus memberi makan ribuan orang. Modal yang menurut ukuran manusia tidak cukup, tapi bagi Allah itu jauh lebih cukup. Sudah cukup. Memberkati itu cukup untuk ribuan orang makan. Saya membawa kita kembali ke perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara. Saya mau menguji kuasa ini. Kita uji bersama-sama. Oke, ini kuasa Yesus. Dia memberi makan 5.000 orang. Coba di Raja-Raja, 1 Raja-Raja pasal 17, ayat 7 sampai 16. Di sana ada kisah seorang janda di Sarfat. Waktu Elia datang bertemu dengan mereka di rumahnya, Elia minta untuk buatkan roti. Janda di Sarfat bilang, Pak, kami tinggal segenggam tepung, sedikit minyak dalam buli-buli. Elia bilang, buat. Ketika dibuat, tepung tidak habis-habis, minyak tidak habis-habis. Kita maju sedikit di 2 Raja-Raja. Ada seorang janda juga di sana. Ditagih hutang nggak bisa bayar. Lalu Elisa bilang, ada apa yang ada padamu? Dia bilang, hanya ada minyak dalam buli. Dia minta kumpulkan semua buli-buli yang bisa menampung air dari tetangga-tetangga yang ada. Dikumpulkan semua. Ketika janda itu mulai menuang itu, semua yang bisa menampung air itu sudah terisi penuh. Dia bilang, ayo bawa lagi satu, masih mengalir. Anak-anaknya bilang, sudah habis, tidak ada tempat lagi. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Persediaan yang terbatas menurut manusia itu cukup, lebih dari cukup bagi Allah. Oke, kita mundur lagi, mundur jauh. Musa dan umat Israel selama 40 tahun di padang gurun, siapa yang kasih makan mereka? Apakah mereka bercocok tanam di padang gurun? Enggak. Apakah mereka bawa ternak yang begitu banyak? Tidak. Mereka sampai mengeluh sama Musa karena nggak makan daging.
Kalau ternaknya banyak, ngapain mengeluh sama Musa? Potong aja ternak-ternaknya, ya kan? Karena tidak bawa apa-apa. Tetapi selama 40 tahun di padang gurun dengan ribuan orang yang berjalan, persediaan makan setiap hari mencukupi. Siapa pelaku kehebatan, keajaiban yang begitu luar biasa? Siapa Bapak Ibu? Ada pelaku tunggal, Allah. Dari padang gurun sampai kepada Yesus memberi makan 5.000 orang, sudah berabad-abad kuasa itu diuji, tidak berkurang sedikit. Apakah sampai hari ini kita masih meragukan kuasa? Kuasa yang memberi makan 5.000 orang sanggup memenuhi setiap kebutuhan. Mungkin bulan Juni atau Juli akan ada rakerda di sini. Juli awal, Juni akhir. Mungkin bagi kita ini berat sekali, biaya yang besar. Bapak Ibu Saudara, saya mau meminta kita tidak usah terlalu khawatir. Bagian-bagian ini sudah memberikan kekuatan. Allah berkuasa atas kita. Kalau saya khawatirkan, nanti biar Allah saja yang kerja dengan cara ini. Tapi kita tetap doa ya, tetap berusaha juga. Yang ketiga, Dia berkuasa atas alam semesta. Di awal tahun banyak gempa terjadi di Turki baru-baru dengan korban jiwa puluhan ribu orang. Bahkan ada prediksi yang mengatakan, wah, tarakan ini pas di jalur ini, nanti tinggal tunggu waktu aja gempa, tunggu waktu aja tsunami. Bapak Ibu Saudara, ingat, Allah berkuasa atas alam semesta. Yesus berjalan di atas air, ini melawan hukum alam. Yesus meredakan badai, menghardik tofan dahsyat, menenangkan laut yang bergelora. Manusia biasa tak bisa melakukan itu. Dan ini mengingatkan kita pada peristiwa Laut Merah. Waktu laut terbelah menjadi dua. Waktu Israel lewat. Oke, kita lewat lagi di Laut Merah. Kita di tepi Sungai Yordan. Waktu Israel mau menyeberang ke tanah Kanaan, mereka dihadang oleh Sungai Yordan. Lalu kuasa yang sama memutus aliran sungai itu. Terseret ke hulu yang akhirnya habis mengalir, kering, berjalan. Apa itu sedang kuasa yang sama? Berapa jarak waktu dari Sungai Yordan, peristiwa Laut Merah, Yesus menghardik tofan, berjalan di atas air, berabad-abad. Buktinya, artinya apa? Kuasa itu tidak pernah berkurang sedikit. Ketakutan-ketakutan kita tentang alam semesta ini, itu memang akan menimbulkan kekhawatiran. Tapi percaya, Tuhan akan menolong. Yang keempat, atas malapetaka, sakit penyakit ini Bapak Ibu. Kisah di dalam Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 41. Ketika Yesus menyembuhkan seorang yang buta dan sejalan, keadaan fisik yang sangat terbatas, bertahun-tahun tidak bisa melihat, sangat menyedihkan. Tetapi Yesus melepaskan dia dari derita, mengangkat keterbatasan. Bapak Ibu Saudara, kisah Yesus menyembuhkan seorang anak yang buta sejak lahir mengingatkan kita pada kisah Naaman, panglima perang tentara Arab yang menderita sakit kusta. Setelah bertemu dengan Elisa, abdi Allah, dia menuruti perintah Elisa. Dia disembuhkan dari kusta. Allah berkuasa atas sakit penyakit.
itu sudah terbukti, sudah dipuji, berjalan. Yang terakhir, Allah berkuasa atas kematian. Anak janda di Sarfat tadi itu mati Bapak Ibu. Tetapi lewat Elia, Allah membangkitkan kembali anak. Di perjanjian baru ada Lazarus yang Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Kuasa ini tidak pernah berkurang sedikit. Kuasa ini tetap sama. Kuasa ini tetap yang terbaik. Dari beberapa fakta yang kita sudah lihat, pada akhirnya benarlah bahwa kita semua mendapati dari dahulu kala sampai sekarang, kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah sedikit. Saya senang bukan hanya berkata-kata, tetapi saya mau menunjukkan dengan fakta-fakta yang ada di dalam hati. Dan fakta-fakta itu telah membuktikan kuasa itu memang tidak berubah. Dia berkuasa atas jarak dan waktu. Dia berkuasa atas jumlah. Dia berkuasa atas alam semesta ini. Dia berkuasa atas malapetaka, sakit penyakit. Dia berkuasa atas kematian yang mati dibangkitkan kembali. Sekarang, adakah alasan bagi kita untuk meragukan kuasanya dalam kehidupan kita? Jika tidak ada, percayalah. Jika tidak ada, maka percaya kepada kuasa. Ini Bapak Ibu Saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kuasanya telah dibuktikan di dalam mempersiapkan jemaat Bethesda untuk event-event besar. Memang dulu saya juga yang setuju kalau rakernas kedua di Bethesda, karena saya masih kepala di sini. Saya percaya potensi jemaat ini bisa untuk mengadakan event-event besar. Dari fasilitas mungkin di gedung, ya ini sudah cukup memadai. Kalau tempat-tempat tinggal, nanti tinggal panitia mengatur berapa utusan-utusan yang harus datang. Nggak harus semua, karena kalau semua datang ya memang nggak ada tempat. Bisa diatur beberapa utusan. Nah, Bapak Ibu, percayalah bahwa Tuhan pasti akan menolong kita untuk persiapan-persiapan. Panitia memang berpikir keras untuk kegiatan-kegiatan yang ada, secara khusus dana biasanya. Tapi saya mau kita coba percaya bahwa ini acara dan pelayanan Tuhan. Tuhan tidak akan menutup mata, itu tidak akan mungkin, dan Dia tidak akan membiarkan acara yang terbengkalai. Dia pasti akan melakukan. Dengan cara seperti apa Bapak Ibu Saudara, kita nggak tahu. Tapi Tuhan punya cara sih. Percaya saja. Ada banyak hal yang membuat mungkin jemaat Bethesda bisa menjadi lemah. Dari pelayanan yang tidak maksimal, dari pergantian-pergantian penggembalaan, sampai saat ini masih kosong. Ini kondisi yang bisa membuat banyak orang kecewa, banyak orang patah semangat. Tetapi sekali lagi saya meminta kita semua untuk memahami kondisi daerah kita saat ini. Kondisi kita memang sangat kurang pekerjaan. Saya selalu menekankan di Siloam, Bapak Ibu Saudara, tuntutan pelayanan di sana sangat padat sekali. Ada BPJ yang bilang, kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu, kenapa nggak gitu, kenapa nggak gitu. Saya bilang, kalau zaman saya jadi asisten, kami 6 orang gembala itu. Sekarang hanya 2 orang, 1 magang. Saya gembala, Pak Petrus asisten, ada Catherine yang magang.
Kekuatan kami terbatas. Kami nggak sekuat yang dulu. Tapi apa makna yang kita bisa tarik dari perubahan-perubahan itu Bapak Ibu? Akhirnya kami sepakat untuk memanfaatkan semua potensi yang ada di jemaat. Ayo kita sama-sama melayani. Jangan biarkan gembala sendirian, jangan biarkan asisten sendirian, jangan biarkan mereka kelelahan sendirian. Lalu yang lain duduk santai hanya menonton, mengoreksi. Ayo kita gabung. Kami buat komitmen pelayanan. Tahun ini 80-an orang terlibat. Minggu ini akan mulai dengan pelatihan untuk berkhotbah. Siapa saja yang mau, ayo silakan. Kita senang. Ada 10 orang sudah memberi diri. Oh, itu lebih dari itu. Kita akan membawa mereka melayani bersama di kelompok-kelompok dulu. Nah, ini yang saya harapkan kepada jemaat yang ada di BPSA. Dari sejak saya di sini, saya sudah menggoda, meminta beberapa orang untuk bersama-sama melayani. Di awal memang seperti agak sulit, tapi ketika sering melayani itu semakin panjang, semakin panjang. Dan itulah kerinduan kita bersama agar potensi jemaat semua bisa berfungsi. Jangan kecil hati, ya, tetap percaya kepada Tuhan. Suatu saat jemaat di sini akan mengalami masa keemasan. Mungkin dulu masa keemasan yang lalu dengan jumlah yang begitu banyak, dengan pekerja yang tetap. Mungkin ini masa-masa sulit. Setiap kita kan begitu, kadang di atas, kadang di bawah, gitu lah cerita. Ada masanya lagi, saya sungguh percaya. Ada masanya di mana jemaat ini betul-betul dengan tidak lagi memikirkan hal-hal yang sekarang menjadi beban. Kesempatan untuk bertumbuh dengan sehat di dalam Tuhan. Kami punya fokus pelayanan di tahun ini, gereja yang sehat berdampak lebih luas. Ini sebuah fokus pelayanan yang memulai semua pengajaran di gereja dari dasarnya. Mungkin selama ini kita udah tulis sekali, ini program yang tinggi, tapi kita lupa dasarnya ini mulai rapuh. Maka ini diperbaiki. Nah, kiranya firman Tuhan hari ini boleh menolong kita, menguatkan kita semua, dan kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita berdoa. Terpuji namamu Bapa di surga atas kasih dan kebaikan. Firman Tuhan sudah diberitakan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan kami sungguh yakin. Mungkin selama ini kami juga seringkali muncul keraguan di hati kami. Benar nggak Tuhan ini punya kuasa melepaskan? Tetapi hari ini kami diajarkan bahwa Tuhan punya kuasa yang tidak pernah berubah. Tuhan berkuasa atas alam semesta ini, punya kuasa terkuat di alam semesta, di jagat raya. Tidak ada yang bisa menandingi, dan itu menjadi jaminan bahwa kehidupan kami terpelihara dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan atas firman Tuhan yang telah kita bersama, berdapat menjadi kekuatan dan buat kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Dan Tuhannya kita akan berdoa syafaat, dan doa syafaat ini akan dibawakan oleh para Richard secara bersama. Ya, mari kita menyampaikan segala pergumulan permohonan kita kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat yang kudus, ya Allah, Tuhan kami, Allah yang kami sembah, Allah yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan, Allah yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan buat
pengorbanan Tuhan, pengampunan Tuhan bagi kehidupan kami. Tuhan sudah menebus segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan, berkat-berkat yang Tuhan sudah curahkan bagi kehidupan kami. Seluruh anggota jemaat, bahkan simpatisan atau siapapun yang boleh hadir pada pagi hari ini, Tuhan sudah menolong kami. Kami sudah boleh beraktivitas di sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kami sudah melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami, baik dalam pekerjaan kami setiap hari, usaha kami, bahkan pelayanan kami kepada Tuhan. Kami ada sampai dengan saat ini, itu semua kasih anugerah Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan beri bagi kami, buat kesehatan, penjagaan, perlindungan bagi semua kami anggota keluarga, mulai dari anak-anak kami, orang tua, mertua, oma, opa, semua keluarga besar kami Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan, semua kami tetap ada di dalam Tuhan. Walaupun di dalam kehidupan kami, keluarga kami, mungkin kami atas izin Tuhan boleh mengalami sakit penyakit, entah keluarga kami sendiri, orang tua, mertua, siapapun keluarga besar kami Tuhan. Ketika kami diperhadapkan dengan sakit penyakit, tetapi kami percaya Tuhan tetap sanggup untuk menolong kami, menyembuhkan kami. Demikian juga mungkin di antara kami, keluarga kami, Tuhan boleh mengizinkan peristiwa kami berpisah dengan keluarga kami yang terkasih. Mereka boleh kembali kepada Tuhan, tapi kami tetap percaya Tuhan selalu ada bersama kami, menghibur kami, memberikan sukacita di dalam kehidupan kami, bahwa setiap keluarga kami yang dipanggil Tuhan, percaya kepada Tuhan, dia akan bersama dengan Tuhan di surga. Itulah yang menjadi kekuatan, penghiburan bagi kami keluarga. Terima kasih Tuhan. Di dalam setiap permasalahan kehidupan kami, pendidikan anak-anak kami, firman Tuhan hari ini mengajar kami untuk tetap setia, percaya bahwa Tuhan masih sanggup, bahkan sangat sanggup untuk melakukan perkara yang mustahil sekalipun di hadapan kami manusia. Tapi bagimu ya Tuhan, Allah yang kami percaya, tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Tuhan. Baik dalam kesembuhan keluarga kami, baik dalam setiap permasalahan hidup dalam keluarga kami, baik dalam setiap apapun, dalam pekerjaan, dalam segala apa yang kami kerjakan, biarlah kami tetap berharap, memohon, bahkan berteriak, berseru memohon pertolongan Tuhan. Dan Engkau Tuhan berjanji untuk menjawab seruan doa kami. Tuhan berjanji untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada dalam kehidupan kami. Bahkan janji Tuhan, apa yang tidak kami pikirkan, apa yang tidak ada di dalam hati kami, dalam pikiran kami, itu yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian hari ini. Ivan sebagai pemain musik dalam pekerjaan, Tuhan berkati. Ronald dalam pendidikan, Tuhan berkati. Pak Gembala, Pak Pendeta Frans dalam pelayanan. Kami mohon kepada Tuhan,
Kiranya berkat Tuhan, berkat kesehatan, berkat segala usaha yang baik, hal-hal yang baik boleh dialami oleh keluarga Bapak Pendeta Frans. Pertumbuhan ketiga anak mereka Tuhan berkati menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, bahkan anak-anak yang mencintai Tuhan. Dimanapun keluarga ini berada, berkati pelayanan, berkati keluarga besar. Kami mohon permohonan ini, kami mohonkan kepada Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk semua jemaat kami yang hadir pada pagi hari ini. Siapapun, semua kami yang hadir pagi hari ini, kiranya berkat Tuhan turun atas kami. Kesehatan, kekuatan, berkat dalam pekerjaan, dalam segala usaha. Tuhan berkati kami semua, Tuhan. Memberkati anak-anak kami dalam pendidikan, anak-anak kami yang belum mendapatkan pekerjaan. Kami mau tetap berharap, percaya kepada Tuhan bahwa suatu saat anak-anak kami mereka akan bekerja. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Buat badan pengurus yang ada di tempat ini, kiranya juga Tuhan tetap memberikan kepada kami badan pengurus kekompakan dalam melayani Tuhan, hati yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Rencana gembala yang baru akan datang melayani kami di tempat ini. Tuhan berkati, biarlah melalui pelayanan Ibu Gembala yang baru ini, kami boleh bertumbuh bersama, iman kami boleh bertumbuh. Semakin hari jemaat di tempat ini semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua ada dalam pengaturan Tuhan, dan semuanya untuk kebaikan kami semua. Rencana-rencana program dalam jemaat kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus kami dalam mempersiapkan rakerda yang kedua di tempat ini. Tuhan memberkati panitia yang boleh berbentuk. Secara khusus Tuhan berkati proposal yang akan kami buat. Dan biarlah dalam semua yang kami lakukan, kami boleh melakukan dengan penuh sukacita. Dan kami percaya berkat Tuhan akan turun bagi kami, jemaat kudus dari tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami juga tidak putus-putusnya berdoa bagi semua perusahaan yang ada di sekitar gereja kami ini Tuhan. Tuhan berkati perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar tempat kami beribadah ini. Jemaat Tuhan yang banyak bekerja di perusahaan PT Trakawut Manufaktur, yang berkati perusahaan ini. Sudah sekian lama perusahaan ini menjadi saluran berkat bagi kami semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kiranya berkat itu tetap turun bagi perusahaan PT Trakawut. Terima kasih Tuhan. Kota Tarakan, di mana kami tinggal saat ini, Tuhan berkati pemerintah kota kami. Biarlah mereka boleh memerintah dengan hikmat daripada Tuhan, dengan rasa takut akan Tuhan. Demikian juga pemerintah bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia yang kami cintai. Tuhan berkati pemerintahnya ada di bangsa kami. Mereka boleh memerintah bangsa kami dengan hikmat dan rasa takut akan Tuhan. Karuniakan kepada bangsa kami kerukunan di dalamnya Tuhan. Karena kami sangat percaya jika kerukunan tercipta di bangsa kami, berkat Tuhan akan turun bagi bangsa kami. Memberkati gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa kami, dimanapun gereja Tuhan berada. Biar dimanapun gereja ini berada boleh menjadi berkat bagi bangsa kami. Gereja-gereja boleh menjadi berkat bagi kota Tarakan tempat kami ada saat ini, termasuk kami di dalamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat semua apa yang boleh kami sampaikan saat ini kepada Tuhan dalam permohonan doa ini. Kami percaya semua ada dalam kendali Tuhan. Tuhan mengajar kami sabar menanti jawaban-jawaban yang daripada Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Hanya kepada Tuhan saja kami memohon setiap doa dan permohonan kami saat ini, karena Engkau satu-satunya Allah yang sanggup untuk menolong kami. Engkau Allah satu-satunya yang sanggup memberkati kehidupan kami secara sempurna. Tidak kepada yang lain kami meminta ya Tuhan, hanya kepada Tuhan saja di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, kasih setia Tuhan kepada kita boleh sampai saat ini. Mari kita sebagai ucapan syukur kita, mari kita memberikan persembahan sambil kantong persembahan kita bawa ke depan. Kita puji Tuhan dengan pujian yang terdapat dalam nyanyian Kemenangan Iman nomor 212, sejak tema Yesus. Silakan kita semua bangkit berdiri. Kepadaku sejak Yesus ku terimalah, harapkan dalam hati dan harap penuh. Sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah. Cita-cita di hatiku berlimpahlah. Sejak Yesus ku terimalah, dosaku hilanglah, darahnya sucikan. Sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah. Cita-cita di hatiku berlimpahlah. Sejak Yesus selamat penuh. Sejak Yesus ku terimalah, Dia bintang aku menjadi teduh. Sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah, sejak Yesus ku terimalah. Cita-cita Dia berlimpahlah. Sejak Yesus ku terimalah. Dan untuk berdoa, mari kita berdoa persembahan. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, sudah bersemangatmu ibadah kami mulai sampai saat ini, dan kami telah mendengarkan firman-Mu, dan firman telah sampaikan kepada kami menjadi kekuatan dan diberikan bagi kami semua. Kami serahkan seluruh kehidupan ibadah kami hanya dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saya persilakan dulu kembali. Kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh sekretaris. Saya persilakan. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama mengucapkan selamat datang bagi kita semua yang hadir pada saat ini. Selamat datang dan selamat berbakti kepada Tuhan dan Yesus memberkati. Kemudian untuk ada WA yang sudah disampaikan waktu lalu untuk pengisian atau ada form data jemaat. Kalau di WA secara elektronik
kalau di HP mungkin sulit untuk memasukkan datanya, jadi bisa menggunakan form yang dicetak. Ini untuk data kita yang waktu lalu itu sudah coret-coret dan tinggal sangat sini, dan data yang lama itu sepertinya kurang lengkap. Jadi dimohon untuk kita semua jemaat bisa mengisi data jemaat tersebut. Kemudian untuk jadwal ibadah dalam jemaat bisa kita lihat di buletin, baik yang di WA maupun yang dicetak. Untuk pemuda dan remaja ada jadwalnya. Kemudian untuk ibadah sekolah minggu seperti biasa. Kemudian berkarya, sebentar berkarya jam 7 malam di tempat Bapak Lugar, bertempat di mes Putra. Kemudian untuk perkawan di tempat Ibu Murni, dan untuk ibadah kelompok tumbuh bersama hari Kamis tanggal 23 nanti jam 7 malam di tempat Bapak Limbang. Untuk rinciannya bisa dibaca di buletin. Jika ada yang berhalangan atau hal-hal yang perlu disampaikan, bisa berkonfirmasi dengan seksi ibadah atau pengurus organ. Kemudian untuk jemaat yang berulang tahun pada seminggu yang telah lewat, ada satu jemaat, saudari Rina. Saudari Rina berulang tahun kelahiran pada tanggal 18 Februari kemarin. Gembala BPJ dan seluruh anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian untuk laporan keuangan juga bisa dilihat di buletin. Jika ada yang tidak tercantum atau salah ketik bisa disampaikan untuk diadakan koreksi. Kemudian dari salah satu jemaat kita sudah mengajukan permohonan untuk pelimpahan acara pertunangan, yaitu Bapak Yunus. Jadi kita sama-sama mendoakan kiranya persiapannya sampai tanggal 24 bisa berjalan dengan baik. Jadi bukan rahasia pribadi lagi, kita sama-sama mendoakan agar supaya itu terlaksana. Kemudian ucapkan terima kasih kepada yang telah melayani tempat ibadah saat ini, baik Ronald, WL, Saudara Ivan, Tibor, Bapak Alfensil di multimedia, serta Bapak Richard Servator. Terima kasih atas pelayanannya, serta terima kasih kepada Bapak Frans Yusuf yang telah melayani kita dalam pemberitaan firman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian dari kami. Selamat hari Minggu. Baiklah, terima kasih atas informasi yang telah disampaikan. Jika ada lagi yang disampaikan, saya persilakan. Baiklah, jika tidak ada, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, dan doa berkat akan disampaikan oleh Pak Pran, dan sebelum kita untuk ibadah kita memuji Tuhan dengan pujian mengatakan lingkupi. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri.
Bapa kami di surga, bersyukur atas kasih dan kebaikan-Mu buat kami, telah menyertai ibadah kami dari awal hingga selesai. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan, biarlah seluruh jemaat Tuhan juga boleh diberkati dan diteguhkan dalam ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong seluruh jemaat Tuhan dalam aktivitas masing-masing sepekan ke depan ini. Kuasa Roh Kudus menjaga, melindungi kami. Kiranya Roh Kudus juga memampukan kami untuk mengerjakan tugas-tugas kami dengan baik, dengan bersungguh-sungguh, dan biarlah kami juga boleh berhasil di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, jika ada jemaat Tuhan yang hadir sedang menghadapi masalah atau pergumulan-pergumulan hidup, Allah yang berkuasa itu kiranya menolong mereka, menguatkan, memampukan mereka untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan, boleh melewatinya dengan pertolongan Tuhan. Dan ketika mereka bisa melewatinya, mereka semakin dikuatkan, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di Bethesda ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong, baik dari anak-anak kecil sampai orang dewasa. Berkat Tuhan selalu dicurahkan atas setiap orang. Kiranya kesehatan dipelihara, dan Tuhan memberkati setiap kebutuhan-kebutuhan jemaat. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Jemaat Tuhan pulanglah, kiranya berkat dari Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Kristus datang untuk yang kedua kalinya, melantik kita saleh-salehnya masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Haleluya. Amin. Surga dan bumi pujilah, Allahmu